Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 17. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru, dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah lakukanlah segala hal dalam nama Tuhan Yesus. Lakukanlah segala hal dalam nama Tuhan Yesus. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari perikop yang berjudul Manusia Baru, Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan 17. Dalam perikop ini dengan jelas dituliskan ada perbedaan yang sangat terlihat, yang nyata antara manusia lama, manusia yang belum mengenal Yesus, belum menerima, mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dengan manusia baru yang telah mengenal, menerima, dan mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Inilah yang akan kita lihat dari renungan pada hari ini, perbedaan ini. Karena itu apa yang mau kita pelajari dan renungkan dari bacaan pada hari ini? Yang pertama, alamilah pembaruan dalam kehidupan rohani. Alamilah pembaruan dalam kehidupan rohani. Manusia lama adalah manusia yang rohaninya, hatinya dikuasai oleh keinginan daging. Egonya yang mendominasi, keakuannya. Maka ketika seseorang telah menjadi manusia baru, dia harus mengalami pembaruan dalam kehidupan rohani. Kehidupan rohaninya tidak lagi dikuasai oleh keinginan dagingnya, tidak lagi akunya, egonya, tetapi apa kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Itu sebabnya dalam kitab Galatia, dalam surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, Paulus katakan, tetapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Manusia baru yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dia mengalami pembaruan dalam kehidupan batinnya, dalam kehidupan rohaninya. Tidak lagi dikuasai oleh keinginan dagingnya, tetapi apa kehendak Tuhan. Kristus yang menguasai kehidupannya. Hatinya dikuasai oleh Kristus. Sehingga pengalaman rohani inilah yang membuat dia menjadi berbeda dari masa ketika dia menjadi manusia lama. Manusia baru adalah seseorang yang mengalami pembaruan dalam kehidupan rohani karena kehidupan rohaninya dikuasai oleh kehendak Kristus. Yang kedua, alamilah pembaruan dalam kehidupan jasmani. Alamilah pembaruan dalam kehidupan jasmani. Ketika di poin yang pertama tadi, manusia baru itu telah mengalami pembaruan dalam kehidupan rohani, maka kemudian yang tampak keluar, yang kemudian dipersaksikan, yang dinyatakan, yang bisa dilihat, didengar, dirasakan oleh sesama manusia adalah pembaruan dalam kehidupan jasmani. Apa itu? Perkataan dan perbuatan kita adalah perkataan dan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan bagi Tuhan, yang memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama.
Itu sebab tadi dikatakan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Dia, kepada Allah Bapa. Artinya, ketika kita telah menjadi manusia baru, kehidupan rohani telah mengalami pembaruan, maka nyatalah pembaruan itu dalam kesaksian kehidupan kita, perkataan dan perbuatan kita. Sebagai ungkapan syukur kita atas pengenalan kita akan Yesus, Sang Juru Selamat itu. Mengapa seseorang atau manusia baru itu perkataan dan perbuatannya selalu atau dipahami selalu dalam nama Tuhan Yesus? Itu sebagai ungkapan syukurnya atas keselamatan, penebusan yang telah Yesus berikan baginya. Makanya setelah tadi di poin yang pertama dia mengalami pembaruan dalam kehidupan rohani, maka yang berikutnya adalah mengalami pembaruan dalam kehidupan jasmani. Perkataan kita adalah perkataan yang berkenan bagi Tuhan, memberkati, menguatkan, memberi semangat, memberi motivasi, perkataan yang menuntun orang kepada kebenaran, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kemudian perbuatan kita juga adalah perbuatan yang mengasihi, perbuatan yang menolong, perbuatan yang menjadi berkat, perbuatan yang membuat orang mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Dua hal inilah yang menjadi berita sukacita kita. Maka apapun yang sedang kita alami saat ini, ingatlah, dalam mensyukuri anugerah kehidupan dari Tuhan, jagalah hati kita dengan segala kewaspadaannya. Jagalah hati kita agar hati kita selalu dikuasai oleh kehendak Tuhan. Dan ketika hati kita dikuasai oleh Kristus, maka perkataan kita, perbuatan kita tentulah perkataan dan perbuatan yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya kehidupan kita sepanjang hari ini adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kehidupan yang menjadi sukacita bagi kita yang melakukannya, menghidupinya. Dan juga bagi sesama yang bersama-sama dengan kita menikmati anugerah dari Tuhan. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu. Kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami untuk melakukan segala hal di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kehidupan kami mengalami pembaruan dalam hidup rohani dan juga jasmani. Perkataan dan perbuatan kami adalah yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa, mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan, seluruh hamba Tuhan, bangsa dan negara kami, serta pemerintah kami.
Berkati juga keluarga kami dimanapun berada, khususnya bagi sesama kami yang mengalami pergumulan apapun itu. Tuhan, berbelas kasihlah bagi mereka. Kuatkanlah yang lemah, hiburkanlah yang bersedih dan berduka, berikanlah kelegaan bagi yang berbeban berat dan hampir putus asa, dan berikan bagi mereka keyakinan bahwa Tuhan setia menyertai dan menolong melampaui masa-masa sulit ini. Terima kasih Bapa di sorga, apapun yang kami rencanakan dan harapkan, kami bawa semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena kami mengimani Tuhan yang maha baik, memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang berharap dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.